Selamat datang di perkuliahan bisnis analis. Hari ini kita masih melanjutkan di predictive analysis dengan melakukan modeling dan break even. Jadi di dalam perkuliahan ini mungkin kamu sebetulnya sudah pernah menggunakan metode break even ya. Jadi kita akan melanjutkan pemanfaatannya di dalam dunia bisnis. Jadi yang menjadi tujuan untuk materi pertemuan ini adalah bagaimana kamu memahami bahwa pemanfaatan dari break even itu sendiri dan bagaimana pemanfaatannya pada saat sebuah perusahaan melakukan perencanaan bisnis. Jadi kita masuk ke bagian yang pertama ya, bahwa di dalam break even ini adalah bagian dari predictive decision modeling. Jadi kita masuk ke bagian yang pertama atau ke materi yang pertama untuk pertemuan hari ini, yaitu predictive decision modeling. Jadi pemodelan prediktif ini adalah menjadi dasar atau kalau istilahnya adalah heart and soul dari business decision. Jadi pasti pada saat melakukan pemodelan perusahaan terkait hal-hal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan ini terkait sama keputusan bisnis apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Jadi dan seringkali yang namanya business decision model ini adalah lebih berupa art daripada science. Mungkin pernah ingat ya, di AKS saya pernah di analisis kinerja sistem, saya pernah menerangkan bahwa ketika suatu ilmu atau suatu pemanfaatan ilmu itu lebih ke arah art dibanding sainsnya, berarti tidak hanya berdasarkan dari teori-teori yang baku, tapi juga melihat dari sudut pandang pada saat keputusan tersebut akan dibuat. Mungkin masih ingat ya, ketika dibandingkan antara dua sistem, mana yang lebih baik, kita melihatnya dari sudut pandang mana dulu nih mau ngebandinginnya, atau dari parameter apa yang akan dibandingkan. Jadi tidak bisa langsung dibandingkan tanpa adanya, atau tidak bisa dibandingkan langsung hanya berdasarkan data-datanya saja. Karena mesti sesuai dengan sudut pandang ataupun pemanfaatan bisnis dari kedua hal yang akan dipilih tersebut. Jadi predictive decision modeling ini gunanya adalah untuk membuat pemodelan yang membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Tentu saja di sini dibutuhkan adanya pemahaman dasar dari si pengambil keputusan ataupun yang akan menggunakan tools IT terkait area fungsi bisnis yang akan dia lakukan analisis. Terus juga sudah memiliki pengetahuan terkait praktek-praktek bisnis dan mekanisme dari riset, atau bisa membandingkan nih apa yang kenapa ini mesti dilakukan, atau kenapa teknologi ini yang diterapkan, ataupun metode-metode apa yang bisa diterapkan untuk membantu dalam predictive decision modeling ini. Dan tentu saja yang terakhir adalah kemampuan berpikir secara logik. Nah, jadi dalam melakukan predictive decision model, karena ini adalah skills ya, jadi skills itu sesuatu yang mesti kamu latih terus, tidak mungkin didapat hanya dengan membaca atau tanpa pernah menggunakan atau memanfaatkannya. Makanya biasanya mulai dulu dari suatu kasus yang sederhana, sehingga terus akan dilakukan pengayaan sesuai dengan kasus-kasus bisnis yang biasa terjadi di dalam perusahaan. Oke, kita masuk pertama dari strateginya dulu ya untuk predictive decision modeling. Nah, yang jadi dasar banget adalah kamu paham simple matematik. Maksudnya di sini adalah bukan berarti tambah bagi kurang ya. Artinya adalah kamu paham hubungan antara satu variabel sama variabel yang lainnya, mana yang menjadi penambahan, atau pada saat misalnya angkanya bernilai minus, ini artinya apa gitu loh. Terus juga memahami tentang influence diagram. Jadi di sini memang basic ya. Sebelum bisa melakukan modeling, kita lihat dulu nih dari semua variabel yang terkait dengan visual dengan keputusan bisnis tersebut, kita lihat secara visual representatifnya dan juga terkait dengan logical atau model matematisnya ya. Hubungannya seperti apa, dan mana yang menjadi penambahan, mana yang jadi pengurangan, mana dulu yang dilakukan misalnya, atau ini dulu nih mesti didapetin baru bisa dikalikan dengan suatu nilai gitu misalnya. Ini semua adalah strategi dari melakukan pemodelan predictive decision. Oke, kita langsung masuk ke sampelnya. Jadi di sini ada suatu perusahaan restoran ya. Jadi customer-nya dance 9 times a year dan dia melakukan spend
kira-kira $50 per visitnya. Restoran menyadari bahwa 40% margin dari average bill-nya dari food and drink. Nah, pertanyaannya adalah annual gross profit on a customer. Jadi, pertanyaannya adalah annual gross profit dari seorang customer. Ini case-nya, kau bisa lihat ya, angka-angkanya di sini nggak ada angka-angka yang aneh. Cuma dikit ya angkanya. Cuma ada 6 kali dalam setahun. Terus menghabiskan rata-rata sekian. Terus juga margin yang didapat dari si perusahaan biasanya ini average bill ya. Jadi ini semua adalah tadi yang saya bilang. Pahami dulu tentang wawasan bisnis dari restoran. Ada banyak kata-kata aneh di sini ya yang mungkin kalau kamu tidak terbiasa dengan bisnis restoran akan sedikit kebingungan. Misalnya bill itu apa sih? Terus per visit gitu. Rata-rata per visit berarti gimana sih gitu loh. Misalnya dines 6 kali setahun gitu loh. Dan terakhir ada gross profit on a customer. Annual gross profit on a customer. Oke, ini cukup sederhana banget ya. Bisa kamu lihat di sini. Untuk mendapatkan gross profit dari seorang customer, yang kita lihat adalah tadi ya ada 50 per visit $50. Terus dia ngelakuinnya 6 kali dalam setahun. Jadi udah jelas ya hubungannya. 50 sama 6 ini kan tadi pertanyaannya annual ya, berarti dalam 1 tahun. Berarti kamu cuma perlu tinggal mengalikan 6 sama 5 kan, 50 ya. Nah, terus restorannya juga menyadari bahwa 40% marginnya dari ini ya. Sekarang pertanyaannya annual gross profit-nya ya udah semuanya tinggal kamu kaliin aja kan. Kita dapetin bahwa nilainya annual gross profit dari satu customer adalah $120. Misal nih, kita terusin lagi nih case-nya. Tadi yang saya bilang ya, mulai dari yang simple baru ditambah sesuai dengan analisis decision yang akan dilakukan oleh pengambil keputusan atau manajer di sini. Misalnya 30% dari customer tidak kembali lagi pada tiap tahunnya. Jadi ada kekecewaan nih misalnya nggak jadi langganan lagi nih leave si customernya yang asalnya misalnya pelanggannya tuh rata-rata per minggu adalah 100 gitu misalnya atau dia punya member gitu misalnya itu lebih gampang lagi untuk dikontrol ya untuk diketahui jadi 30% ternyata si customernya itu nggak balik lagi nih setiap tahunnya kebayang dong pertanyaannya adalah berapa average gross profit selama customer lifetime jadi di sini sekarang pertanyaannya adalah maksudnya nih customer lifetime. Balik lagi, kamu mesti paham tentang istilah-istilah bisnis yang ada di sini. Jadi bukan umurnya si customer ya, mana tahu kan umur orang. Ini adalah customer's lifetime maksudnya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Untuk grossnya kita udah dapat, 30%-nya juga udah dapat ya. Sekarang pertanyaannya yang paling utama adalah average lifetime dari si customer itu sendiri berapa sih? Ini kan 30% customer do not return each year. Jadi kebayang ya, 30% dari yang udah ada. Kita tinggal lihat berapa. Jadi akan leave semua customer itu dalam jangka waktu berapa lama. Itu doang pertanyaannya kan. Baru kita bisa dapat average gross profit. Jadi yang pertama kita cari dulu nih di sini. Si average lifetime customer-nya cuma tinggal 1 per 0,3 ya, karena 30% kan. Jadi dia akan leave semua setelah 3,33 tahun. 3,33 tahun ya, jelas ya. Ntar tinggal dirubah ke dalam satuan bulan dan minggunya misalnya. Jadi average gross profit selama customer lifetime ya tadi ya, nilai 120 dikali 3,33. Berarti per 100 nih per satunya. Jadi kebayang ya, kalau perusahaannya tidak bisa menarik customer yang baru atau menyadari nih kenapa sih leave gitu loh atau dilakukan sebelum terlambat ya sebelum habis waktu 3,33 tahun ini dia harus udah menerapkan strategi yang baik nih yang bisa mengkeep si customernya untuk tetap setia untuk belanja lagi gitu. Sekarang pertanyaannya ini semuanya kita lakukan secara logik ya. Sebagai seorang bisnis analis, kita akan melakukan, kita perlu mengkomunikasikan analisis yang kita lakukan. Makanya kita butuh untuk memodelkannya. Pertanyaannya gimana cara memodelkannya? Jadi di sini kita ambil variabel-variabel pemisalan dari semua nilai-nilai ini ya. Jadi di sini kita buat developing general modelnya. Misalnya V-nya adalah value of loyal customer, R itu adalah revenue per pembelian, terus F itu adalah frekuensinya tadi ya, jumlah visit per tahunnya, M tadi ada gross profit margin,
didapat dalam bentuk fraksi ya. Fraksi masih ingat di analisis kinerja sistem ya, baca-baca lagi. Sementara dia itu adalah defection rate tadi ya, fraction dari customer yang tidak kembali lagi setiap tahunnya. Sehingga dari kelima variabel ini kita bisa lihat nih hubungannya. Jadi kita masuk ke yang pertama ya, lakukan pemodelan matematik nih dari semua variabel-variabel yang tadi udah kita lakuin. Jadi untuk dapetin si value of loyal customer adalah jelas ya revenue-nya kali purchase frekuensinya terus dikali dengan si gross profit margin kan. Nah, defection rate-nya tadi kan dia akan lift dari si restoran, dia akan habis customer-nya. Ini pasti jadi pembagi kan. Sehingga kita bisa modelkan seperti ini. Ini kamu cobain lagi ke case yang barusan ya, bener atau enggak? Oke, jadi seringkali dalam dunia bisnis, kamu mesti bisa memodelkan dulu, baru kamu bisa pakai mikirin metode mana. Atau mungkin nggak perlu pakai metode macam-macam, secara logik aja bisa kamu lakukan perumusan dari problem-problem tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua ya. Kita sudah melakukan, misalnya nih ya, di sini adalah kita mau ngelihat hubungan untuk si profit ya. Profit itu pasti dapatnya dari revenue sama cost kan, dan juga ada demand. Jadi ini adalah variabel-variabel yang ada di dalam suatu perusahaan secara umum nih. Kita sudah mulai menggambarkan dalam bentuk influence diagram. Jadi pertama di list dulu tuh semua variabelnya, baru kamu bisa menggambarkan influence diagram. Fungsinya apa sih? Kita bisa melihat keterkaitan satu variabel sama variabel yang lain. Misal nih, untuk dapetin nilai cost, itu adalah gabungan dari unit cost-nya, harga dari unit cost-nya, sama fixed cost-nya ya, jadi biaya tetap, dan quantity yang diproduce. Makanya ini nanti nyambung sama kita akan masuk ke break even ya. Sementara quantity produce ini dua-duanya nyambung ya. Pasti nyambung sama biaya, berapa banyak barang yang diproduksi pasti nyambung sama biayanya dan nyambung juga sama yang bisa dijual. Nah, penjualan pasti kan dasarnya adalah dari demand kan, ada permintaan atau enggak. Terus revenue itu kan pasti ya ini kasarnya ya, quantity sama unit price kan, kita dapetin revenue. Nah, profit ini adalah hubungan dari revenue sama si cost-nya itu sendiri. Jadi, jelas ya. Pertama, kamu perjelas dulu, misalnya ada case, kamu lihat dulu variabelnya apa aja, kamu list dulu variabelnya, baru kamu bisa melakukan penggambaran influence diagram. Baru kamu bisa ngelihat, ini cost, berarti cost kita mulai masuk ke dalam persamaan matematiknya ya. Jadi untuk dapetin cost ini adalah hubungan apa sama apa. Bisa kelihatan banget dari sini ya. Ini hubungan dari fixed cost sama variable cost, berarti kan sama-sama ditambahin ya. Sementara ada dari si revenue-nya. Revenue-nya sendiri ini pasti hubungan antara si unit price sama si quantity sold-nya ya. Nah, tadi dari keduanya antara revenue sama cost, variabel yang nyambung kedua-duanya adalah si quantity sold-nya ini kan. Quantity sold sama quantity produced ini dua-duanya nyambung banget. Saling berhubungan. Jadi S-nya ini itu adalah nilai minimum dari si D sama si Q kan, si demand dan dari si quantity kan. Jadi ini ya kalau kita gambarkan dalam bentuk persamaan matematik. Jadi S-nya atau si quantity yang akan terjual pasti ini adalah nilai misal ya, ini maksudnya min DQ ini apa sih? Quantity sold pasti adalah hubungan antara demand atau D dan Q quantity yang diproduksi. Misal yang diproduksi adalah 1000, tapi demand-nya 500, berarti yang diambil adalah nilai minimumnya ya. Jelas ya? 500 berarti di sini kan. Begitu juga sebaliknya. Misal demand-nya tinggi 1000, tapi yang ada yang diproduksi cuma 500. Berarti S-nya juga sama ya 500. Jelas ya maksudnya dari S itu adalah nilai minimum antara quantity yang quantity yang diproduksi yang dihasilkan dan juga demand-nya. Dan ini nyambung sama si profit. Sementara profit ya udah tinggal gabungin aja tadi kan antara revenue sama cost yang udah kita dapetin pemodelannya. Jadi kamu bisa ngeliat di sini ya. Mungkin kalau langsung ke sini kelihatannya kayak aduh apaan sih maknanya. Tapi ketika kamu ngegambarin pelan-pelan dan kamu paham ya masing-masing variabelnya,
Nggak ada yang aneh dari ini semua. Dan ini bisa kamu komunikasikan ke klien bahwa untuk profit itu adalah hubungan antara ini dan ini tergantung sama apa gitu. Jadi enak pada saat melakukan komunikasi. Oke, sekarang kita akan lihat nih, yang paling krusial pada saat untuk mendapatkan keuntungan adalah kamu bisa lihat ya, quantity yang diproduksi. Jadi pada saat produksinya tinggi tapi ternyata demand-nya rendah, berarti kan ada banyak barang yang disimpan kan. Kalau barangnya disimpan dan bisa dijual lagi itu bagus, tapi kalau masa expire-nya tinggi atau cepat ya, berarti kan kerugian ya. Jadinya biaya yang sia-sia buat perusahaan, tidak menambah revenue. Makanya nanti kita akan masuk ke break-even analysis. Oke, kita lanjut dulu di influence diagram ini ya. Jadi pada saat kamu menggambarkan influence diagram, ini basically adalah flowchart kan. Terus dia juga bagaimana sih cara menggambarnya? Bisa kamu lihat ya. Kamu mulai dari si output, jadi top down. Tadi ya profitnya dulu, baru profit ada hubungannya sama mana-mana-mana. Jadi kebayang ya, big picture-nya dulu nih, outputnya apa sih dari sini, baru kamu lihat nih, untuk dapetin nilai profit itu adalah hubungan variabel apa sama apa. Jadi dipecah pelan-pelan, tapi dari yang topnya dulu ya, dari si profitnya. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua ya, tadi yang terkait sama quantity to produce. Kita akan masuk ke break even and crossover analysis. Jadi break even ini adalah pendekatan untuk melakukan cost benefit dari suatu analisis profitability pada saat perusahaan mau memilih antara beberapa decisi, beberapa keputusan maksud saya. Jadi tujuannya adalah untuk mencari berapa sih unit yang akan diproduksi dan juga pasti kan pengennya pasti terjual. Terus juga tadi ya hubungannya sama total revenue dan total cost are equal. Jadi di sini ya break even ini pada saat titik uh, produksinya tuh impas gitu loh antara revenue sama cost-nya tuh saling meniadakan jadinya namanya break even point. Kalau lewat dari sini baru bisa untung. Kalau di bawah berarti rugi kan. Ini yang disebut dengan crossover point. Jadi pada saat sama-sama profitnya itu jadi misalnya nih kita melakukan analisis terus hasilnya sama nih itu namanya crossover. Oke, mungkin cukup jelas ya dan kamu juga udah pernah. Kita langsung nggak akan terlalu lama ya untuk di break even analisis ini. Kita langsung masuk ke uh, contoh yang pertama ketika kita lakukannya untuk single decision. Jadi di sini pertanyaan bisnisnya adalah apakah ini dilakukan atau enggak gitu. Keputusan bisnis ini dilakukannya iya atau enggak gitu. Jadi alternatifnya cuma ya atau tidak. Jadi di sini berarti ada produk baru ya misalnya ya. Break even point-nya adalah ketika profitnya 0 ya, karena tadi ya revenue sama si cost-nya sama-sama kan, saling meniadakan. Yang barusan kita terangin banget. Nah, sekarang problemnya adalah di sini kamu sekarang pertanyaannya berapa sih nilai dari unit BE-nya itu? Jadi di sini kan profitnya 0 nih. Tadi kan jelas ya dari rumus yang sama yang barusan kita udah dapetin. Ini kan si profitnya 0, sementara ininya kan tadi udah jelas ya. Untuk ngedapetin nilai unit break evens-nya itu adalah PC dibagi CM. Ya, jadi di sini kelihatan bahwa untuk dapetin, sekarang kita pengen tahu nih berapa jumlah unit break even point-nya. Kalau menggunakan persamaan matematis, ini yang bisa kita informasikan. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke langsung ke contohnya aja. Jadi ini bisa dilihat Tom Smith ini dia ceritanya akan melakukan investasi untuk bikin perahu ya, river rafting untuk olahraga. Jadi di sini investment untuk pembuatan pabriknya kurang lebih $2.000. Untuk labor sama material cost-nya kira-kira 5 per ref. Jadi setiap perahu yang dibuat segitu biayanya. Jika refnya can be sold, harga jualnya adalah 10 satunya. Berapa volume yang dibutuhkan sehingga mencapai break even? Jelas ya. Jadi di sini ada fixed cost-nya. Tadi ya, nilai dari harga si pabriknya itu sendiri. Terus unit variable cost-nya ini ya, tadi ya.
Tenaga kerja sama materialnya untuk per satu ref-nya itu adalah $5. Terus jika dijual dengan harga 10, itu ada price-nya. Berarti berapa sih demand-nya sehingga bisa dapetin break even? Kamu bisa ngeliat di sini ya. Kita masukin ke rumus yang sama tadi. Profit sama dengan total revenue kali dikurangi total cost kan. Ininya ya kan 10. Kan nggak tahu ya, X-nya justru yang kita cari kan. Nah, di sini dengan menggunakan persamaan ini, tadi yang barusan kita turunin banget, karena set profitnya adalah 0, jadi kita dapetin bahwa untuk demand-nya minimal 400, baru mencapai break-even point. Jadi kalau nggak ada demand-nya 400, ya mendingan jangan bisnis di sini, gitu loh. Cukup jelas ya? Atau kita bisa gambarkan dalam bentuk, ini ya, untuk kita komunikasikan, kita bisa menggambarkannya dalam bentuk graphical analysis. Jadi ini ada yang garis yang menggambarkan profit, sama ada garis yang menggambarkan si biayanya. Ini cost ya, ini cost. Ini revenue. Nah, ini adalah daerah profit. Di bawah ini adalah daerah untuk rugi. Jadi nilai berapapun yang ada di sini berarti ini adalah rugi. Sementara yang di sini berarti untung. Jadi jelas ya, misalnya kamu dapetin bahwa kalau 450 gimana? Tanpa melakukan analisis kita nggak bisa tahu nih. Jadi kamu bisa menggambarkan dalam bentuk persamaan, bisa juga mengkomunikasikannya seperti ini. Jadi ini area di sini adalah total variable cost, dan ini adalah yang fixed cost tadi ya, yang nilai dari si biaya bikin pabriknya doang. Ini yang tadi biaya per satu si ref-nya. Oke, cukup jelas ya? Jadi ini yang disebut dengan break even point dan nggak terlalu susah. Tapi ini dasar banget ya untuk melakukan business analysis predictive modeling. Kita masuk ke yang kedua, crossover analysis. Jadi kalau ini biasanya dipakai untuk ngambil keputusan antara dua pilihan. Jadi antara ada dua nih, kalau yang ini crossover point ini adalah dilihat mana sih yang lebih baik, profit 1 sama profit 2, atau total cost 1 dan total cost 2. Oke, kita akan langsung masuk ke case-nya lagi aja ya, biar lebih jelas. Di crossover analysis, masih di kasus yang tadi ya, ceritanya di sini si istrinya si Tom ngasih tahu bahwa dia percaya bahwa demand untuk produk ini bisa melebihi break even point. Ketika Tom sudah nunjukin ya hasil hitungannya. Jadi dia nyaranin ke si Tom bahwa dia harus yang jadi masalah adalah mau seberapa besar sih si investment awalnya. Justru si Jen ini nawarin atau menyarankan investment awalnya ya udah $10.000 aja, sehingga bisa membuat equipment yang lebih terotomatisasi, sehingga bisa mengurangi biaya variable cost yang asalnya tadi 5 ya di case yang sebelumnya, sekarang jadi 2 per ref-nya. Sekarang kita lihat nih, mana sih yang lebih baik, new proposal atau yang tadi ya, yang si break even point yang sudah dilakukan analisisnya. Oke, jadi kita langsung hitung dari kasus yang ini ya. Di sini investmentnya langsung 10.000, dan di sini juga tadi ya biaya per cost-nya berarti 2. Price-nya di sini ceritanya nggak dirubah ya, tetap 10 kah? Sama ya, kita cari dulu X-nya. Total revenue kurang total cost, ini kayaknya nggak ada yang aneh ya. Sekarang yang akan diuji adalah sama ya. Kalau set profitnya 0, berarti si demand break even point-nya berapa untuk kasus seperti ini. Jadi kalau seperti ini, break even point-nya jadi naik ya. Untuk dia bisa dapetin titik break even point, dibutuhkan 1.250 demand. Jadi paling nggak harus menjual 1.250 sehingga mencapai break even point. Sekarang ini kalau kita hanya melihat dari quantity yang mesti terjual, kayaknya mendingan yang option yang sebelumnya ya, 400, kok ini kan 1.250. Tapi belum beres. Kita kan tadi ceritanya ngebandingin untuk si crossover itu ngebandingin antara profit sama si cost ya. Jadi kita bandingin antara profit 1 sama profit 2. Profit 1 itu tadi yang ini ya, yang pertama banget, ini yang profit 2. Jadi dari persamaan ini kita bisa dapetin bahwa untuk si crossover-nya adalah 2,667.
Jadi pertanyaannya mana yang akan kita pilih? Tergantung. Jika dimensinya emang yakin ada di bawah 2667, ya pilih yang pertama. Kalau di atas 2667, cus itu pilih yang kedua. Jadi yang jadi pembeda adalah demand-nya di 2667 ini ya. Jadi paham ya di sini ya, crossover analysis solution ini ngebandingin profit 1 dan profit 2, tapi tentu saja profitnya kan tergantung on demand ya. Jadi sekarang kita bandingin nih antara kedua case tadi dengan kedua variable tadi, titik crossovernya ada di mana? Kayak ini kita dapetin bahwa yang jadi penentu banget adalah si jumlahnya pada saat di bawah dari 1667, pilih yang pertama, kalau di atas yang kedua. Kenapa sih seperti ini? Pertanyaan berikutnya adalah, memang keuntungannya seberapa besar banget sih profit 1 sama profit 2? Kalau dibandingin ya. Oke, ya nilai ini 2667 ini kita masukin lagi aja ke dalam variabelnya ya. Atau misalnya kita misalin aja deh, karena angkanya ngeribetin ya 2667. Kita pakai pemisalan angkanya 2000 ya. Kalau misalnya nilainya 2000 nih, yang demand-nya ya, actual demand-nya 2000. Kita lihat nih, profit 1 sama profit 2 mana yang lebih baik. Atau kita bandingin sama angka yang berikutnya 3000 ya, mana yang lebih baik. Ini untuk menguji ini ya, hipotesis ini ya. Ya kan dari sini kita dapat pemahaman bahwa kalau demand-nya di bawah 2667, choose yang pertama. Kalau yang demand-nya di atas 2667, choose yang kedua. Sekarang kita cobain, kita masukin nih nilai ke si X ini untuk dapetin perbandingan profit. Yang pertama kita lakukan dengan nilai 2000, yang kedua dengan nilai 3000. Jadi saya langsung liatin aja deh. Nah, kamu bisa lihat di sini ya. Dengan profit yang pertama, dengan nilainya 2000, profit 1 tuh 8000, profit 2 6000. Berarti kelihatan ya, mana yang lebih menguntungkan? Tentu saja yang pilihan yang pertama. Sementara kalau misalnya demand-nya 3000, bisa lihat di sini ya, mana yang lebih menguntungkan? Yang lebih menguntungkan tentu saja yang alternatif yang kedua. Jadi semuanya tergantung dari analisis pasarnya. Demand-nya berapa sih? Tergantung banget. Dan ini yang disebut dengan crossover analysis solution. Pada saat kita gambarin dalam bentuk grafikal, ya tinggal seperti ini aja. Jadi kalau di bawah ini adalah garis persamaan untuk alternatif 1, ini garis persamaan untuk alternatif 2 ya. Choose yang pertama, ini choose yang kedua. Oke. Nanti kita akan bahas di ada tugas yang bisa kamu kerjain dan nanti akan kita bahas di sesi interaktif selanjutnya. Terima kasih.